Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, diberikan dengan kemudahan untuk bisa terus belajar dan terus meraih cita-cita kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Zuko di pekan ke-12. Di bab 2 kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Yang sebelumnya di bab 1 kita sudah belajar tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia. Nah, di sini kita ganti bab ya, bab interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, sebelum itu Ustazah akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran di pertemuan pada pekan ke-12 ini, yaitu anak-anak bisa mengidentifikasi dari interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, nanti akan saya jelaskan. Mari kita baca bersama-sama di sini. Nah, Ustazah punya peta konsep. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan itu dibagi menjadi dua, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam dan interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ada lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, untuk lingkungan alam sendiri yaitu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia dan aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Nah, di sini beda ya. Yang pertama itu lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia, yang kedua yaitu aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Nah, terus untuk yang interaksi manusia dengan lingkungan sosial itu dibagi menjadi tiga, yaitu interaksi antar individu, individu dengan individu, dan yang kedua individu dengan kelompok, dan yang ketiga kelompok dengan kelompok. Nah, hari ini kita akan bahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui ya, bahasanya manusia itu tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya lingkungan, karena setiap harinya manusia akan terus berinteraksi dengan lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita bahas interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, apa itu interaksi manusia dengan lingkungan alam, Us? Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan alam itu terbentuk secara alami. Nah, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam itu adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam. Yang dimaksud hubungan timbal balik itu seperti apa? Jadi, manusia mempengaruhi alam dan lingkungan alam mempengaruhi manusia, seperti itu ya. Oke. Dan selanjutnya yaitu kita bahas lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, ketika di bab pertama kita sudah membahas tentang kondisi geografis wilayah Indonesia, di situ kita mengetahui tentang wilayah Indonesia yang memiliki keberagaman lingkungan alam. Ya, ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada pantai, ada laut, ada sungai, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, itulah lingkungan alam itu tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, dilihat dari apa? Dari keberagaman cara hidup dan aktivitas masyarakat. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah pantai, aktivitas masyarakat yaitu kebanyakan sebagai seorang nelayan. Nah, itu. Kalau misal masyarakat yang dia tinggal di dataran rendah atau dataran tinggi, maka aktivitas manusia adalah pertanian atau perkebunan. Seperti ya. Jadi, lingkungan alam itu bisa mempengaruhi aktivitas manusia. Dan yang kedua yaitu aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Nah, ini sekarang dibalik ya. Jadi, aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Itu maksudnya apa? Manusia itu memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh itu adalah pakaian. Nah,
kita memanfaatkan pohon seperti pohon kapas. Nah, tumbuhan kapas bisa digunakan sebagai pakaian juga. Nah, terus untuk pangan kita memanfaatkan tanaman-tanaman seperti jagung, padi, dan lain sebagainya untuk kebutuhan pangan kita. Dan terakhir papan. Untuk membuat rumah kita juga memerlukan kayu-kayu. Kita memerlukan beberapa macam yang terbuat dari lingkungan seperti itu. Ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, manusia itu melakukan aktivitas pembangunan yang mengubah bentuk lingkungan alam. Nah, kira-kira aktivitas apa saja sih? Nah, contohnya seperti masyarakat membuka lahan di hutan. Untuk apa? Untuk dibuat sebagai lahan perkebunan dan ladang berpindah. Terus yang kedua, contohnya seperti masyarakat mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri untuk mengolah sumber daya alam. Ketiga, masyarakat meratakan bukit untuk pembangunan jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan sebagai sarana transportasi penghubung antar daerah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu masyarakat mengubah lahan pertanian, daerah perbukitan, dan daerah resapan air menjadi daerah permukiman. Jadi yang dilakukan oleh manusia, aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu bisa juga mengubah bentuk lingkungan alam. Nah, aktivitas pembangunan tersebut untuk apa sih dilakukan? Yaitu untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Jadi, oleh karena itu, aktivitas pembangunan yang dilakukan masyarakat harus memperhatikan apa? Kelestarian lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi, kita harus harus benar-benar tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan. Karena kalau misalnya kita salah melangkah, akibatnya itu kita akan terjadi bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, itu ternyata aktivitas manusia itu bisa mempengaruhi lingkungan alam, dan lingkungan alam bisa mempengaruhi aktivitas manusia. Oke. Yang kedua yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, ini dia interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, seorang manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya, karena manusia itu memerlukan orang lain. Manusia itu dijuluki sebagai makhluk sosial atau zoon politikon. Nah, artinya apa? Yaitu makhluk bermasyarakat. Nah, sebagai makhluk sosial itu, manusia memerlukan bantuan orang lain. Tidak mungkin lagi kita memerlukan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, yang seperti Ustazah sampaikan di awal tadi. Nah, interaksi sosial berlangsung di dalam lingkungan sosial. Contohnya seperti kita berbicara dengan teman kita, individu jadi antar individu. Contohnya lagi ketika Ustazah menerangkan kalian, berarti individu dengan kelompok. Nah, yang ketiga itu kelompok dengan kelompok, seperti hanya bermain sepak bola. Nah, interaksi antar tim voli atau sepak bola itu merupakan interaksi sosial dalam bentuk kelompok dengan kelompok. Seperti itu ya. Terus ada syarat-syaratnya nih, ternyata disebut sebagai interaksi sosial, yaitu yang pertama, adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Jadi hubungannya itu apa? Yaitu antar individu atau antar kelompok atau individu dengan kelompok. Pasti ada hubungannya. Itu disebut sebagai interaksi sosial. Dan yang kedua yaitu adanya komunikasi dua arah atau timbal balik. Kalau misalnya nggak ada komunikasi, berarti bukan disebut sebagai interaksi sosial. Nah, komunikasi itu apa sih, Us? Komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan berupa verbal maupun non-verbal yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Nah, dan komunikasi itu bisa dilakukan secara tatap muka atau tidak langsung melalui media. Contohnya seperti ini,
ketika kita belajar seperti ini ya, biasanya kita menggunakan Google Meet atau kita menggunakan video call karena keterbatasan kondisi karena di pandemi seperti ini. Nah, itu juga termasuk sebagai interaksi sosial ustazah dengan anak-anak, ustazah individu, anak-anak kelompok. Jadi termasuk interaksi sosial individu dengan kelompok. Nah, itu syaratnya. Dan yang ketiga yaitu interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kebutuhan bersama. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti gotong royong, seperti bermusyawarah, terus apalagi kepemimpinan dan lain sebagainya. Itu termasuk syarat yang ketiga, yaitu interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Kalau gotong royong, tujuan bersamanya adalah apa? Saling bekerja sama untuk, contoh gotong royong untuk membersihkan masjid, berarti untuk membersihkan masjid, memiliki tujuan yang sama. Contoh kalau bermusyawarah, berarti tujuan yang sama, yaitu memperoleh mufakat, seperti itu ya. Nah, interaksi sosial itu tidak selalu mengarah kepada persatuan dan kebersamaan. Nah, masyarakat Indonesia yang tinggal tersebar di berbagai wilayah itu memiliki ciri yang berbeda-beda. Nah, dari adanya perbedaan itu, maka kita harus saling menghormati dengan saling bertoleransi. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu cukup penjelasan dari Ustazah tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam, dengan lingkungan ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruhnya. Jadi apa sih pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan itu? Kita akan bahas di pertemuan di pekan ke-13. Nah, Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.